masih belum bersuka cita, sekali lagi ya, Shalom adik-adik. Oke, sekarang yang masih pada tidur-tiduran, yang masih pada lemes-lemes, coba sekarang berdiri dulu. Kak Desi mau ajak berdiri dulu. Sekarang ikutin gerakan Kak Desi ya, kita mau pemanasan dulu. Tangannya kayak gini. Sudah? Terus tangannya begini. Begini. Udah bergerak semuanya? Oke, berarti nggak ada yang males-males lagi kan? Kalau gitu, siap untuk Laskar Kristusnya GKO Kristus Raja kan? Siap dong Kak. Oke, Laskar Kristus, Yesus. Sekarang pakai lompat sekali lagi ya. Laskar Kristus, semuanya yang ada di rumah sudah bersuka cita hari ini dan tentunya siap memuji nama Tuhan kan? Sekarang adik-adik yang ada di rumah boleh duduk lagi. Kita mau bersaat teduh dulu ya sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, semuanya yang ada di rumah apa kabar nih? Ada yang sakit juga? Mungkin ada yang kurang enak badan, ada yang mungkin sakit juga, ada yang sehat. Kak Desi berdoa ya supaya adik-adik di rumah yang lagi sakit cepat sembuh. Dan buat kita yang sehat hari ini, tentunya kita juga mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti salah satu buah-buah roh. Apa sih salah satu buah-buah roh? Sukacita. Jadi kita hari ini mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kak Desi mau undang adik-adik bangkit berdiri nih. Kita menyatakan bahwa Yesus pokok dan kita ini adalah caranya. Pasti kita semua akan berbuah. Jangan lupa gerakannya adik-adik ya. Yesus pokok. Kita apanya? Kita caranya. Tinggal di dalamnya. Boleh duduk lagi, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh mencintai Engkau. Kami sungguh ya Tuhan mengagumi Engkau. Saat ini Tuhan kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan melalui ibadah sekolah Minggu GKO Kristus Raja. Walaupun saat ini Bapa kami masih tetap beribadah secara online, tapi kami yakin percaya Bapak, Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami setiap masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah siap memuji Engkau dengan penuh sukacita.
Terlebih lagi Bapak, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki pribadi yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, masih terus semangatnya? Masih dong ya tentunya, masih tetap semangat, masih tetap bersuka cita. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau merasakan kebaikannya Tuhan yang begitu indah, lebih indah daripada pelangi, lebih indah daripada bintang-bintang di langit, lebih indah daripada pohon-pohonan. Pokoknya amazing banget ya adik-adik. Kita mau menyatakan melalui pujian kita menyatakan kasih Yesus indah on ya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya tentunya ya. Jangan lupa gerakannya ya. Boleh duduk lagi, sudah semangat memuji Tuhan. Dah, adik-adik sekarang Kak Desi mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang ada di rumah yang bersuka cita karena berulang tahun? Siapa? Boleh suaranya dikencengin, Kak Desi kedengeran kok. Oh iya, Kak Desi tahu. Siapa? Oh iya, ada teman-teman kita yang berulang tahun bersuka cita adik-adik. Tentunya kita juga mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun buat usia kamu ya. Kita mau angkat pujian, mau ucapin selamat ulang tahun buat teman kita. Kita mau angkat pujian selamat hari jadi. Sambil bertepuk tangan walaupun duduk ya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi teman. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke,
Adik-adik, kalau adik-adik mau mengisi pujian, Kak Desi dan juga kakak-kakak sekolah yang lainnya juga sangat senang loh. Nanti kalau misalnya ada ibadah live atau ibadah syuting, Kak Desi sangat menerima buat adik-adik yang mau mengisi pujian buat Tuhan. Adik-adik, saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Bapa Sentuh Hatiku. Kita mau katakan, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, tak selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Dengan emas yang Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air yang mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Lia. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar sebagian dari firman Tuhan, kita satu di tata menutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua nyata lepas hari. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang boleh sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan saja, sehingga firman Tuhan boleh betul-betul kami pelajari, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas firman yang akan kami terima pada hari ini. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih dalam satu rangkaian pemberitaan firman Tuhan mengenai buah-buah roh. Kita masih membaca ayat yang sama, yaitu Galatia 5 ayat 22. Tapi di sini kakak tambahkan supaya selesai ya semua buah-buah rohnya kita baca. Jadi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya, disiapkan Alkitabnya sudah? Oke, kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, dari yang kita baca, coba adik-adik hitung ada berapa ya buah rohnya ya? Ada berapa? Betul sekali, ada 9. Dan hari ini kita akan belajar buah roh yang
3, yaitu coba dibaca. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Betul sekali. Nah, damai sejahtera ini kita mau belajar dari teman kita. Kan minggu sebelumnya juga kita ada teman-teman ya yang belajar tentang buah-buah rohnya. Kita mau belajar dari, nah ini kakak punya teman kita. Oh, siapa ya namanya teman kita kali ini ya? Teman kita ini, lucu ya, namanya Tiur. Tiur ini adalah seorang anak yatim piatu. Yatim piatu artinya apa adik-adik? Dia nggak punya mama, nggak punya papa. Nah, Tiur ini berarti gimana dong? Tinggal di mana? Tiur saat ini tinggal di, dia tinggal di rumah saudaranya, rumah sepupunya namanya Tigo. Tiur punya teman. Ini teman-temannya Tiur. Nah, teman-temannya Tiur di sini ada ini Erika, lalu ini Tina dan ini Tini. Tina Tini ini anak kembar, gitu ya. Mereka rumahnya deketan sama tempatnya Tiur tinggal. Tapi mereka juga bukan cuma teman di rumah, tapi juga teman di sekolah. Mereka ini senang sekali main-main di rumahnya. Ketemu bareng-bareng main gitu ya. Dan suatu hari mereka main apa itu? Bulu tangkis. Ada adik-adik yang di sini yang bisa main bulu tangkis? Bulu tangkis mainnya pakai apa ya? Ada apa tuh namanya? Ada raket dan pakai buat tepok-tepoknya itu. Buat tepok-tepoknya pakai raket dan yang ditepok itu namanya satepok ya. Nah, si Tiur ini mainnya bareng sama Erika, Tina dan Tini. Nah, ketika bermain bulu tangkis itu kebetulan si Tiur ini mainnya bareng sama si, ingat gak tadi namanya siapa? Ini namanya Erika, bareng sama Erika di satu tim. Dia berarti lawan siapa dong? Oh, lawan si kembar sama Tina sama Tini ya. Wih, mereka mainnya asik sekali main bulu tangkisnya. Di set pertama yang menang, ada yang tahu gak siapa yang menang ya? Tiur sama Erika atau Tina sama Tini ya? Yang menang Tina sama Tini, si kembar yang menang. Tapi di babak kedua yang menang, si Tiur sama si Erika yang menang. Wah, mereka senang sekali. Tapi jadi sesuatu. Apa ya? Tina marah-marah loh sama Tiur. Sama si Erika kenapa ya? Dia marah. Kalau di sini kakak punyanya Tinanya mukanya senyum ya. Tapi kalau senyum kan nggak marah-marah ya. Tapi kalau marah-marah mukanya gimana coba? Nah, kesal ya. Si Tina marah. Kenapa ya kok Tinanya bisa sampai marah? Tina ternyata nggak mau terima kalau dia kalah. Dia marah-marah sama Tiur sama Erika. Ketika dia marah-marah, apalagi yang dilakukan? Dia lempar raketnya. Serem ya. Terus habis itu dia meninggalkan. Dia nggak di lapangan, dia pergi. Dia pergi meninggalkan lapangan. Tiur, Erika sama Tina yang lihatnya. Ada apa ya dengan Tina? Tininya gimana? Ngelihat kembarannya pergi. Tininya diem aja sih. Terus dia ambil raketnya, terus dia juga pergi ngikutin si Tina. Erika sama Tiur ngapain? Mereka cuma lihat-lihatan, terus bilang, ya udah deh, kita berarti pertandingannya selesai ya Erika ya. Kita pulang yuk. Erika jawab. Akhirnya mereka pulang. Sejak dari hari itu, ketika Tina ketemu dengan Tiur, apa yang terjadi? Kan kalau ketemu kan berarti hadap-hadapan ya. Yang terjadi apa? Apa tuh? Si Tina gak mau ngeliat mukanya Tiur. Dia buat muka. Tiurnya merasa gimana? Aduh, kok Tina buang muka ya? Kenapa ya? Kok Tina begitu? Aku coba sapa. Hai Tina, kata Tiur. Sama si Tinanya? Tinanya nggak mau jawab.
gimana ya? Si Tiurnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau seperti ini terus sama Tina. Tuhan, tolong aku. Gimana ya supaya masalahku dengan Tina selesai? Sehingga pada suatu hari mereka berempat, Tiur, Erika, Tini, Tina, mereka dipanggil sama ibu kepala sekolah. Kenapa ya mereka dipanggil? Kalau dipanggil ibu kepala sekolah, senang apa? Takut? Ayo, ada yang pernah dipanggil ibu kepala sekolah? Senang atau takut? Banyak di antara adik-adik sekolah minggu pasti ngasih, aduh, aku salah apa ya sampai ibu kepala sekolah panggil aku? Nah, ada yang begitu ya. Tetapi di sini ibu kepala sekolah mau marahin mereka? Oh enggak. Ibu kepala sekolah memanggil mereka karena akan ada lomba bulu tangkis. Dan mereka berempat diminta oleh ibu kepala sekolah supaya jadi perwakilan sekolah. Nah, karena ini adalah juga permainan bulu tangkisnya ganda berebut, berarti harus dipasang-pasangkan ya mereka. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ibu kepala sekolah bukan memasangkan Tiur dengan Erika, Tina dengan Tini, tidak, tapi ibu kepala sekolah memasangkan Tiur dengan Tina, sedangkan Tini bareng sama Erika. Kira-kira apa yang terjadi selama latihan? Tiur sama Tina bisa berlatih dengan baik nggak ya? Mereka sih berlatih, tapi ada tapinya. Mereka nggak ngomongan loh. Enak nggak ya kalau berlatih kayak gitu? Latihannya cuma diem-dieman, main bulu tangkisnya bareng, tapi nggak ada ngomong sama sekali. Nggak ada, ayo kamu ambil, nggak ada. Diem-dieman aja, pasti nggak enak sekali ya. Nah, aduh, karena sudah berlangsung beberapa hari seperti itu ketika mereka latihan, akhirnya pada saat istirahat, Tiur mendekati Tina. Terus dia bilang, Tina, kalau waktu pertandingan kita yang kemarin itu yang di lapangan, kamu marah sama aku karena aku ada salah sama kamu, maafin aku ya. Apa yang terjadi? Tina mau menerima gak ya permohonan maaf dari Tiur? Tina ngomong gini, Tiur, yang kemarin kan yang salah aku yang marah-marah, aku yang meninggalkan tempat pertandingan. Kok kamu mau sih kamu yang minta maaf duluan? Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa Tiur yang minta maaf duluan ya? Kita dengerin apa kata Tiur ya. Tina, kata kakak guru sekolah mingguku, kita harus membawa damai sama semua orang. Jadi aku nggak mau kita berantem terus. Aku mau kita baikan. Jadi aku yang duluan minta maaf nggak apa-apa. Yang penting kita baikan, kita berdamai. Sejak saat itu mereka ngobrolnya seru sekali. Ketika berlatih nggak ada lagi tuh yang diam-diaman, tapi mereka bisa berlatih dengan sangat baik. Sehingga si Tiur dan Tina bisa menjadi perwakilan sekolah yang baik. Bahkan kira-kira menang nggak ya? Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nggak tahu deh kakak juga, mereka lombanya nanti akan menang atau enggak ya. Dari sini tentang Tiur dan Tina kita belajar apa? Bahwa Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang percaya pastinya sudah menerima Roh Kudus, karena kita sudah 2-3 minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus kan ya anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan Tuhan mau ada buah Roh Kudus juga di dalam diri kita. Buah Roh Kudus yang kita baca apa tadi? Ada 9.
salah satunya adalah damai sejahtera. Tuhan mau anak-anak Tuhan semuanya di hatinya itu penuh dengan damai sejahtera, sehingga akan selalu membawa damai sejahtera ini kepada semua orang. Jadi kalau ada yang teman yang marah, teman yang bukan ngajak sih ya, tetapi jadinya musuhan gitu, apa yang dilakukan? Seperti Tiur tadi, mau meminta maaf duluan walaupun gak salah. Kenapa? Karena mau supaya hubungannya baik, hubungannya ada damai sejahtera, nggak mau ada berantem. Kalau berantem itu kan jadinya mukanya nggak cantik ya, nggak ganteng, pasti mukanya mengkerut-kerut marah gitu kan. Tapi kalau damai sejahtera pasti mukanya penuh dengan senyuman gitu, mukanya pun akan terlihat baik. Sehingga hari ini kita mau belajar dari teman kita Tiur, kita mau jadi orang-orang yang membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau ada teman yang, aduh kak, iya seperti Tiur kak, temanku itu bikin aku marah, aku boleh marah, balikan kak ya kalau kayak gitu. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu sudah jadi anak Tuhan yang baik belum? Tuhan mau kita berdamai dengan semua orang, ya. Adik-adik, hal ini gampang gak? Aduh kakak, itu pasti susah. Hal itu memang tidak akan mudah, tapi karena kita punya Roh Kudus dan adik-adik mau belajar, adik-adik pasti akan bisa. Kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Ayat hafalan kita untuk hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27a. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 27a. Sampai di mana doanya? Ayat dibaca sampai damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kita baca lengkap ya. Alamat ayat, isi ayat, dan ditutup lagi dengan alamat ayat. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 27a. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami belajar satu buah roh, yaitu damai sejahtera. Seperti Tiur, Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi anak yang membawa damai sejahtera untuk orang-orang sekitar kami, sehingga hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami, dengan mama, papa, dengan kakak, adik, dengan teman, semuanya boleh memiliki hubungan yang baik, yang membuat kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman kan dari Kalia. Masih ingat gak firmannya apa? Yap, betul banget. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus di hati kita, di hati Kak Desi dan juga di hati adik-adik. Tentunya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Salah satu buahnya apa tadi? Damai sejahtera. Kalau kita sudah memiliki damai sejahtera, nggak ada lagi tuh yang namanya berantem sama kakaknya atau sama adiknya di rumah. Nggak ada lagi tuh yang namanya berbicara dengan kasar. Nggak ada lagi tuh yang namanya ngelawan orang tua. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima damai sejahtera. Tentunya kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau nurut sama mama papa, menolong orang tua, apalagi nggak berantem lagi sama adik kakaknya. Tentunya rajin belajar juga ya, anak-anak Tuhan pasti tentunya rajin-rajin semua nih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Adik-adik nanti jangan lupa persembahannya disiapkan dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan sama mama papahnya ya untuk dibawa ke gereja. Sambil adik-adik siapin, kita mau angkat pujian Di Sini Aku Bawa. Di
syafaat. Semuanya lipat tangan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kalia. Kami sungguh merasa diberkati oleh firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa di hati kami memiliki Roh Kudus, sehingga kami boleh memiliki buah roh, salah satunya adalah damai sejahtera. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan juga mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh setiap anak-anak-Mu yang dititipkan ya Tuhan kepada anak-anak-Mu melalui mama papahnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap orang tua dari adik-adik sekolah kami, adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati secara luar biasa. Engkau mencukupi kebutuhan kehidupan adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah yang memberikannya. Kiranya Tuhan memberkatinya secara luar biasa lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini masih sekolah walaupun di rumah aja. Kiranya Tuhan, mereka boleh memiliki semangat yang terus menyala-nyala untuk berprestasi ya Tuhan. Walaupun mereka belajar dari rumah, kiranya adik-adik kami Tuhan boleh semakin lebih pintar, boleh semakin lebih giat lagi untuk belajar ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau mau melawat mereka, Engkau mau menyembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin di antara adik-adik kami ada yang memiliki kebosanan ya Tuhan karena mereka merasa masih di rumah aja. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan roh penghibur, roh sukacita bagi kami, sehingga kami tidak merasa bosan dan kami tidak merasa sendirian lagi ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Kami berdoa juga buat setiap orang tua dari adik-adik kami, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana dalam mendidik setiap adik-adik kami. Diberikan juga kesabaran ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan boleh menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gereja-Mu Bapa di tempat ini, GKO Kristus Raja. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pelayan, baik itu dari pendeta, majelis hingga pada komisi. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan ya Bapa. Kiranya hanya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah gereja Tuhan boleh semakin besar di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami dalam segala krisis ekonomi atau apapun ya Bapa, bencana yang sedang dialami. Kiranya Tuhan Engkau membantu setiap pemerintah yang boleh ambil bagian, supaya mereka Tuhan boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur ya Bapa, sehingga bangsa negara Indonesia ini boleh maju dan besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, masih tetap bersuka cita? Masih dong, Kak Desi aja sampai keringetan, tapi nggak sampai bikin sukacita Kak Desi juga luntur, tapi terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekarang adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kak Desi mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Gak ada lagi yang malas-malesan masih tidur-tiduran, duduk-duduk, gak ada. Berdiri. Sudah berdiri? Sekarang tegak dulu berdirinya. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dengan penuh sukacita. Kita mau menjadi saksi-saksinya Kristus. Kita mau angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang.
saksi-saksinya Kristus di rumah, di lingkungan adik-adik, baik itu di sekolah maupun di lingkungan pertemanan dan dimanapun adik-adik berada. Kita mau jadi saksi-saksinya Kristus sampai Tuhan datang. Kita mau tutup ibadah kita yang akan dipimpin oleh kalian. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Baik adik-adik, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kasih-Mu sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu kali ini, dan terima kasih Tuhan ujian kami untuk boleh beribadah pada kesempatan kali ini. Tuhan, ajari kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga orang-orang sekitar kami juga boleh melihat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur atas segala berkat dan pemberian. Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini sampai hari-hari ke depan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Doa kami ini kami alasikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, terima kasih.